Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa bihi nikmah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syahidis syahada wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian, hati berwasiat pada diri sendiri, pada jamaah, mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini, sisa umur kita ini, apa hajat kita, niat kita, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan nikmat Islam, iman, sehat, dan harus kita kerjakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, baik wajib maupun sunnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah-hidayah, nikmat-nikmat kepada kita semua. Kenapa? Karena kita orang beriman dan ikuti sunnah Rasulullah. Maka itulah kita bersyukur pada Allah dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan kesempatan ini saudara, sisa umur kita belum tentu tahun depan kita bisa kumpul seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang mana ayatnya kita dari SD, SMP, SMA dan sampai tua ini kita paham. Walaupun apal daripada ayatnya, tapi artinya kurang apal. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita bisa mengingat daripada Idul Adha, itu intinya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada ayat tersebut Al-Kautsar, bahwasanya Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa dikatakan? Wahai sesungguhnya kekasihku Muhammad, aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang di dunia aku berikan, kecukupkan bagimu, wahai kekasihku Muhammad SAW. Kalau orang beriman dengan nama Nabi disebut, dia jawab wajib hukumnya. Jangan salam aja kita jawab, tapi salawatnya juga kita jawab bersama-sama. Itu mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, maka dengan nikmat-nikmat akulah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kerjakanlah sholat 5 waktu, wahai kekasihku, dan ajarin kepada hambaku yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda apa? Tanda syukur kita sebagai manusia, kita sebagai beriman, sebagai orang yang berislam, sebagai punya KTP diakui di presiden, saudara-saudara, nggak perlu di RT. Ini saudara-saudara. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah rasa syukurmu, hendaklah rezekinya kamu yang aku berikan, sembelihlah sunah korbanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, sunah korban penting buat kita nanti di akhirat. Jamaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita, wahai kekasihku, ayat terakhir mengatakan, bagi orang-orang yang menghancurkan, yang menghina, yang menghancurkan daripada kalimat-kalimat engkau, wahai kekasihku Muhammad, akan aku hancurkan dia nanti sebelum hidup dan lahir di dunia, akan aku hinakan Allah. Bersyukur saudara, kita punya Nabi kekasihnya Allah. Jangan jauh-jauh remaja lagi pacaran nih, dia sebut kekasihnya girang, dia senang. Apapun daripada kekasihnya minta dia turutin, apa minjem dia turutin, saudara-saudara. Bagaimana bagi Allah Subhanahu wa taala kekasih, masya Allah. Kita beruntung, kita dapat hidayah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah,
Saya nggak bahas yang lain-lainnya karena sudah paham artinya. Sampai di YouTube ada, di grup ada lainnya. Tapi saya memberikan fadilah pada Anda saudara-saudara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bersyukur, orang yang beruntung bagi siapa? Bagi orang yang mampu, punya harta, punya uang, rezeki banyak lebih dari cukup. Dia berikan sunnah hewan kurbannya, baik sapi, baik yang namanya kambing dan sejenisnya. Dia berikan buat fakir miskin dengan panitia diaturnya. Itu yaumil qiyamah beruntung pada Allah. Saudara, sebelum kita mati Allah kasih gambaran orang yang memberikan sunnah kurban. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari ujung rambut sampai daripada kakinya sampai dari buntutnya dia mendapatkan 10 kebaikan pahala buatnya. Subhanallah. Dan yang paling mulia Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, nanti saat orang yang krisis, yang kaya takut, yang miskin takut, yang tua, yang muda takut, ancaman ajab aku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jika dia jalan dari jembatan Shiratal Mustaqim, cukup dia hatinya berdeg-degan paha Allah. Dia jerit dan nangis. Kenapa? Ribuan tahun api neraka dibakar buat orang-orang kafir, buat orang-orang munafik, dan buat orang yang durhaka, nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, perhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan yang sudah disuruh korbankan buat dia, buat orang-orang yang makannya fakir miskin, duafa wal masakin. Subhanallah, itu hewan korban datang di tengah-tengah dan di hadapannya di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu hewan berbicara kepada tuannya, kepada orang yang menginfakkan sedekah sunnah hewan korbannya. Assalamualaikum fulan bin fulan. Kamu pada hari ini aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemputmu, untuk selamat dari jurang neraka jahanam. Shiratal Mustaqim yang rambut satu dibelah 7 itu tajam kecilnya daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Subhanallah. Coba lihat saudara, rambut satu dibelah 7. Aku akan menolongmu, kata Allah. Aku akan menolongmu, kata hewan korban tersebut. Naiklah di punggungku, kata sunnah korban. Pas dia naik, dia berangkat seperti kilat, seperti terbang, seperti naik pesawat, saudara-saudara. Itu kemuliaan Allah buat orang yang memberikan sunnah korbannya. Saudara, nyampe di surganya Allah. Dan orang-orang yang gak memberikan sunnah korban, tapi dia berharta, dia punya mobil, kredit, cash dia berikan, dan juga rumahnya mewah dan lainnya, tapi gak ada harganya kalau dia mati, saudara-saudara. Baik bapak dan ibu yang dengarkan suara saya, jangan pulang dulu, karena itu mulia dengarkan kata-kata daripada khotib, saudara-saudara. Apa? Enggak kita bawa bapak, enggak kita bawa ibu, anak kita yang ganteng, anak kita yang cantik enggak kita bawa, kata Allah Subhanahu wa taala. Cukup yang kamu bawa kain kafan putih, laki 3 lembar, anak perempuan itu 7 lembar. Kaya, muda, tua, miskin, pokoknya masuk kuburan. Enggak bawa harta, jangankan harta, cincin, kacamata, jam tangan yang kita beli mahal, mereknya Rolex dan sejenisnya, enggak dibawa. Maka jangan sombong. Punya motor kredit dari sombong, punya mobil kredit dari sombong, matinya enggak dibawa. Tapi kalau diberikan sunnah korban, itu buat nolong kamu, wajah sekalian. Mudah-mudahan tahun depan kita semua korban buat beli apa? Buat beli kambing dan sapi 40. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Ini saudara-saudara, kita mikir kenapa? Kalau kita udah mati belum tentu anak kita
cucu kita, keluarga kita memberikan Fatihah setiap 5 waktu? Enggak. Kenapa? Mereka enggak kenal agama, mereka jauh dari majelis taklim, mereka jauh daripada ulama wal masyakin dan khatib dan kiatnya pada lupa kepada agamanya. Belum tentu anaknya datang kuburan tiap hari Jumat pagi, belum tentu. Kenapa? Karena kita lupa anak kita ajarin ilmu agama. Pesantren dia tidak mau, sekolahnya umum tapi dia bolos mulu, dan juga dia pengobat dan narkotika lainnya. Saudara-saudara, ini saudara di akhir zaman. Makanya bapak punya anak tegaskan sholat. Kalau istrinya sholat, kalau anaknya sholat, suaminya sholat, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau salah satu yang gak sholat, itu kata Habib Abdullah bin Al-Hadad, usir tuh anak biar dia mikir dari apa dia dilahirkan. Dari ibunya, dibesarkan nafkah dari bapaknya. Bapak ingat tahun-tahun yang lalu sebelum kita dilahirkan dan juga dilahirkan, ingat ibu kita. Sekarang sudah meninggal bapak kita, kepanasan. Bapak kita kehujanan, ibu kita kuburannya nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita tengok. Apakah kita menjadi anak yang soleh? Apakah kita jadi anak yang soleha? Kita punya duit, nggak punya, kita impakin ke musola, ke masjid, nyiapin pahalanya buat orang tua. Karena kita hubu dunia, cinta dunia, na'udzubillah. Mudah-mudahan ibarat pembicaraan ini Allah sampaikan dengan dalil Muhammad SAW yang berikan. Pikir saudara, ibu kita yang lahirkan, jaminannya mati atau hidup. Tapi kita sebagai anak nggak punya pikiran, nggak balas budi, lupa. Ibarat teman kita saudara, kita jatuh miskin, makannya susah, beli beras juga susah, anak istri nangis saudara. Tapi ada teman kerja kita, teman gaul, dia bawain makanan, bawain beras, bawain minuman buat kita, makan sebulan cukup. Subhanallah, mulia. Bagaimana orang tua kita? Dia nangis di kuburan. Tiap hari Jumat nggak datang itu anaknya, ditanyain saudara-saudara. Dan kagak pernah ngirimin Fatihah. Kita sekeluarga sholat juga kagak. Ibadah nggak ada, marahan sama masjid, marahan sama musola, marahan pula sama sajadah yang di depan rumah kita atau yang di dalam kamar kita. Nggak pernah kita sholat, nggak pernah kita sentuh di sajadah. Saudara, apakah kita orang beriman? Apakah kita orang Islam? Munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Ini yang kita perhatikan, saudara-saudara. Ingat, saudara-saudara, cepat atau lambat kita akan menyusul orang tua kita. Orang tua kita tersenduh-senduh. Kenapa? Tetangganya depan, belakang, kanan, kiri itu dikirimin anaknya Fatihah, doanya. Dia nangis orang tua kita karena kita sebagai anak nggak punya otak, nggak punya pikiran, nggak punya balas budi. Orang tua kita berikan rumah buat kita, orang tua kita menyalahkan kita, orang tua kita melahirkan dengan darah yang menetes di rahimnya. Kita sebagai anak nggak pernah ingat sama orang tua kita. Sholat kita sholat Jumat doang, Idul Fitri, Idul Adha yang lain kita lupain, saudara. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malu di depan Nabi Muhammad SAW. Kita syafaatnya Rasulullah. Bersyukur saudara, ini ada ketua musola, ada pengurus panitia, bisa titipan daripada sunnah hewan korban. Ini bersyukur karena dia yang tahu wilayah doa orang masakin yang dikasih hasilnya, saudara-saudara. Bersyukur kepada Allah. Ingat saudara,
Ingat, kenapa? Hartamu, anakmu, istrimu akan menemenin kamu nanti di neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih ada kesempatan 2 hari beli kambing, saudara. Beli kambing. Kalau patungan sapi udah terlambat mungkin, kambing kita beli dah. Kata Rasulullah SAW, kambing kita beli buat jembatan kita nanti Shiratal Mustaqim. Pahalanya berkah niatin buat orang tua kita beruntung. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah mengatakan pada kita, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Fa'in wajatu bi khairan hamidullah. Fa'in jatuh khairan hasadullah. Istighfar berlaku. Saudara, saya menasehatin diri sendiri dan kepada jamaah. Kata Rasulullah, hidupku baik buat kamu wahai sahabatku, keluargaku yang masih hidup di zaman Nabi. Dan lebih baik lagi, lebih mulia lagi orang dan umatku yang hidup tanpa ada kehadiranku, dia beriman kepada aku, kata Rasulullah. Dan apabila aku dapatkan amalan-amalan kamu yang baik, aku puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku siarkan kepada bidadari sorga, umatku yang satu ini lebih mulia dari umatku yang lain. Dan apabila aku dapatkan amalan-amalan kamu, wahai bapak, wahai ibu, wahai remaja yang sudah balik, amalan kamu buruk, aku mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Maka amalan kita bapak dan ibu remaja setiap hari Senin, setiap hari Kamis pada asar sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang udah mati nyampe amalan kita kekasih Allah. Tapi kita lupa kepada orang tua kita. Makamnya Habibullah. Kehujanan itu lain yang kita lupa pada Allah. Terakhir saudara-saudara menyampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa azabil syadid. Orang yang bersyukur nikmatku yang dari lahir sampai sekarang tua ada di musola ini, bersyukur akan aku tambah nikmat-nikmatku janji aku kepada wahai hambaku. Dan jika orang yang enggak pernah ingat kepada aku, ingat ajab aku, siksa aku, sumpah aku di dunia dan akhirat akan mendapati malaikat pada diri kamu sendiri. Wahai jamaah, ingat, sadar ada sisa umur kita bersyukur ada bapak musyolah, ada panitia yang memberikan pandangan buat kita, mengingatkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan sebanyak kalau kita sebanyak panjang umur, berikan sehat walafiat. Doain orang tua kita yang masih hidup biar panjang umur, biar sehat walafiat. Yang sakit biar dicabut penyakitnya. Dan saudara kita yang sedang pergi haji menaikkan tahun ini ya Rob, haji makburah, haji akbar, mudah-mudahan dijadikan keluarga syakirin mawaddah. Mudah-mudahan menjadi hajinya haji mabrur. Birahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, al muslimin wal muslimat, al ahya minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha ghafurur rahim.